Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan di antara yang syariat yang disyariatkan Allah taala, yang diperintahkan Allah Ta'ala, khususnya baru saja kita lakukan, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan selanjutnya kita luangkan waktu kita untuk mengisi hari-hari yang istimewa ini, yaitu di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, dengan salah satu amalan soleh insyaallah, yaitu kita thalabul ilm, kita mencari ilmu. Semoga amalan kita mendapatkan ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah jamaah salat maghrib yang semoga di Allah Ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita akan tetap menyampaikan yang terkait dengan masalah tazkiyatun nafas. Pembicaraan tentang masalah tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, adalah salah satu bab, salah satu materi yang penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami dan untuk kita amalkan. Pada beberapa bulan yang lalu sudah kita sampaikan tentang kaidah atau qawaid tazkiyatun nafas. Kaidah-kaidah tentang tazkiyatun nafas ini apa? Kalau tidak salah sudah kita sampaikan mungkin ada 5 poin. Maka kita sekedar mengulangi kembali supaya kita mengingat kembali bahwasanya di antara kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nafas supaya tidak salah arah, salah paham, salah amalan, ketahuilah bahwasanya ketika kita menginginkan jiwa kita itu menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang suci karena sudah ditazkiyah, sudah disucikan, maka suci tidaknya jiwa kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidaklah kita kemudian tidak boleh mentazkiyah diri kita sendiri, tidak boleh kita mengatakan diri kita suci. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensucikan jiwa-jiwa kita. Oleh karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa berusaha mengamalkan amalan-amalan yang dengan tujuan bisa mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, bahwasanya tazkiyatun nafas ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan menempuh, yaitu utusannya Allah yang telah memberikan suri teladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti untuk bisa mendapatkan tazkiyatun nafas, maka itu harus mengikuti jalan, mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah tazkiyatun nafas yang dilakukan seseorang itu dengan pemikirannya, dengan perasaannya, dengan berbagai amalan yang menurut dirinya sendiri. Seperti misalkan seseorang ingin supaya jiwanya bersih, maka dia itu kemudian meninggalkan manusia, pergi ke tempat yang jauh supaya tidak terganggu oleh manusia. Maka dikhawatirkan ketika orang ini melakukan yang demikian, dia terbebas, dia terlepas dari gangguan manusia, jangan-jangan ada diganggu dengan makhluk yang lainnya. Ya naudzubillah.
Ya, dia merasa dirinya begini karena dia tidak merasa diganggu. Maka yang benar ya ikhwah azanillah, bahwasanya untuk mensucikan jiwa kita, ikutilah syariat, ikutilah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga yang sudah kita sampaikan pula, bahwasanya untuk bisa mendapatkan pensucian jiwa atau jiwa yang suci ini dibutuhkan al-juhdu, dibutuhkan yang namanya kesungguhan, dibutuhkan yang namanya yaitu sungguh-sungguh, tidak main-main. Bagaimanakah kesungguhan kita dapatkan? Kalau memang kita menginginkan memiliki jiwa yang bersih, maka satu amalan kita lakukan, yang kita gunakan amalan untuk bisa menuju kepada tazkiyatun nafas diri kita, sungguh-sungguh istiqomahkan di dalam amalan tersebut. Jangan sampai kita hanya yaitu mengamalkan beberapa saat kemudian kita tinggalkan. Maka ini menunjukkan ketidaksungguhan. Maka untuk bisa mendapatkan sucinya jiwa ini, yang itu sumbernya dari Allah, maka dibutuhkan yang namanya kesungguhan. Adapun yang keempat, ayyuhal ikhwah azani wasallallahu, bahwasanya tazkiyatun nafas itu dilakukan dengan dua perkara, yaitu zahiran wa batinan, lahir dan batin. Dilakukan dengan lahir, yaitu dilakukan dengan amalan perbuatan yang nyata, perbuatan anggota badan kita, tapi juga batin. Sehingga untuk mensucikan jiwa tidak cukup hanya dengan mensucikan batin saja, tapi lahirnya juga dilakukan. Karena batin kita akan bisa menjadi semakin bersih ketika diawali, ketika dilakukan, ketika kita melakukan amalan lahir. Misalkan kita melakukan namanya sholat, ya. Ketika seseorang melakukan sholat dengan benar, Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Tidak akan mungkin seseorang melakukan sholat kemudian dia itu bisa memiliki efek ini, bisa memiliki faidah ini, bisa memiliki manfaat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kecuali dirinya sudah memiliki kesucian jiwa. Oleh karena itu, maka untuk bisa mendapatkan manfaat, maka jiwanya suci, dan dengan amalan itu lebih mensucikan jiwanya. Oleh karena itu lahir dan batin ini beriringan. Lahir dan batin berjalan secara beriringan. Kalau kita menginginkan jiwa kita bersih, maka lakukan amalan-amalan yang semakin hari kita bisa berusaha untuk membersihkan diri kita. Maka dengan bersihnya diri kita, kita akan semakin istiqomah, kita akan semakin baik amalan yang kita lakukan tadi. Oleh karena itu saling melingkupi satu dengan yang lainnya. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Kemudian yang kelima yang sudah kita sampaikan pula insyaallah, yaitu bahwasanya ketika kita menginginkan tazkiyatun nafas, maka hendaklah kita itu menutup celah, ya, menutup celah, yaitu hal-hal yang bisa merusak tazkiyatun nafas ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjauhkan hal-hal atau perkara-perkara yang membuat diri kita terjerumus ke dalam dosa. Maka kita harus menutup celah ini. Maka jangan sampai kita itu membuka celah untuk melakukan yang namanya dosa ini. Kita berbuat dosa mungkin iya, tapi jangan kemudian kita membiarkan itu terus menerus. Tapi harus diusahakan bagaimanakah semakin hari maka dosa kita semakin berkurang. Itu akan bisa membersihkan jiwa kita. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Sekarang kita masuk kepada poin yang keenam, yang ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan selanjutnya. Untuk bisa membersihkan jiwa kita, ayo ikhwah azani wa azkullah, itu tidak cukup dengan diri kita sendiri. Akan tapi kadang-kadang kita itu butuh, yaitu bi'ah, butuh yang namanya lingkungan. Maka carilah teman yang baik untuk bisa mengkondisikan jiwa kita supaya tetap baik. Maka yang keenam adalah kita harus memilih teman yang baik. Kalau kita memilih teman sekenanya, memilih teman yaitu seadanya, ya jadinya kita sekenanya dan seadanya juga. Tidaklah mesti benar ketika seseorang mengatakan saya ini ingin menjadi orang yang diterima oleh semuanya.
Orang kadang menginginkan bisa diterima oleh semuanya. Pertanyaannya semuanya itu siapa dan apa? Ya, mungkin semuanya bisa diterima di kalangan ini, kalangan itu. Itu adalah niat yang bagus. Itu adalah niat yang baik. Akan tetapi kemudian yang perlu diperhatikan, sekian elemen atau sekian lapisan masyarakat yang dia itu jadikan teman, mana yang dia jadikan teman akrabnya. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka kalau ada teman-teman yang itu notabene dia adalah teman-teman yang tidaklah mengajak diri kita kecuali ke jalan yang baik, maka kita ikuti. Sebaliknya kalau ada teman dia selalu menggoda kita untuk mengajak ke buruk, kita tinggalkan. Secara umum demikian. Maka dari itu ya ikhwah azaniyakumullah, memilih teman itu sesuatu yang menjadi faktor penentu bisa tidaknya jiwa kita ini bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-118. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan para jamaah bahwasanya Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya kalau ada orang yang sudah baik para jamaah, itu tidak mesti kemudian dibiarkan, oh dia sudah baik biarkan saja. Justru supaya dia itu terjaga kebaikannya harus diberi arahan, harus diberi yaitu nasihat kalau perlu, kalau memang dia membutuhkan. Karena orang yang baik itu tidak selalu mulus. Bisa jadi dia itu saat ini baik, suatu saat kurang. Nah, inilah pentingnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Pentingnya saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Kembali kepada ayat, Allah berfirman, wahai orang yang beriman, la tattakhidu bitanatan min dunikum. Jangan kalian mengambil atau menjadikan yaitu bitanah, yaitu teman, ya, menjadikan teman yaitu min dunikum, teman-teman dari luar kalian, dari luar kalian. Maksudnya apa? Selain agama kalian. Maka namanya teman di luar agama, otomatis ini adalah sebaik apapun dia, kalau tidak seagama, ini di dalam masalah urusan din nanti pasti jalan sendiri. Tidak bisa diterima seorang muslim kemudian dia mengatakan saya itu teman akrab saya ini adalah orang yaitu Nasrani misalkan demikian. Kalau yang muslim biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa saja. Maka ini menjadi pertanyaan. Keislaman dia itu bagaimana? Karena teman setianya adalah orang Nasrani misalkan. Maka dikatakan di dalam ayat ini, jangan kalian menjadikan orang di luar Islam itu menjadi teman. Kenapa? Karena disebutkan di dalam ayat Allah Ta'ala yang berikutnya, yaitu apa? La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Maka mereka itu akan tidak henti-hentinya untuk menyusahkan kalian. Mereka akan berusaha bagaimanakah supaya kita itu mengikuti mereka. Dan Allah tetapkan di sini qad badatil baghdha'u min afwahihim. Dan sungguh telah jelas, ya, apa yang jelas? Baghdha, yaitu kebenciannya, yaitu ketidaksenangan mereka min afwahihim, dari yaitu mulut-mulut mereka, dari ucapan-ucapan mereka ini. Jadi mereka ketika kita jadikan teman, apalagi teman dekat, meskipun lembut dengan kita, baik dengan kita, pasti kalau dari urusan masalah din mereka tidak akan mau mengikuti kita, sebagaimana kita juga tidak mau mengikuti mereka. Itu adalah kebencian dari mulut mereka. Lebih dari itu, wa ma tukhfi suduruhum akbar,
Dan adapun yang tersembunyi di dalam dada mereka, dalam diri mereka itu akbar, itu lebih besar. Itu lebih besar. Maka ya ikhwah azaniyatullah, inilah terkait dengan yang sebelumnya, bahwasanya kalau kita memiliki yang namanya teman itu jangan hanya lahir saja, tapi batinnya juga. Batinnya juga, jangan hanya lahir saja. Qad bayyana lakumul ayat, sungguh telah jelas, sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami, in kuntum ta'qilun, jika kalian memiliki akal, jika kalian jadi orang yang mengerti, dan jika supaya kalian itu menjadi orang yang mengerti juga. Kalau kalian mengerti, kalian akan bisa mengerti. Tapi kalau kalian tidak mengerti, ya selamanya tidak akan mengerti. Maka dikatakan in kuntum ta'qilun, yaitu jika kalian memiliki akal, jika kalian mengerti. Kalau tetap saja melakukan, yaitu memilih teman dengan seenaknya sendiri, berarti tidak ngerti. Kalau namanya tidak ngerti, ya sudah terkena nanti syubhatnya, bahkan bisa terkena yaitu ajakan untuk keluar dari agama ini, naudzubillah. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azakullah, Rasulullah SAW bersabda, bagaimanakah kita harus memilih teman, di dalam hadis yang hasan dari Imam Ahmad dan Abu Dawud juga yang lainnya, bahwasanya beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, bahwasanya seseorang itu ala dini khalilihi, yaitu di atas agama temannya. Din diartikan agama karena artinya din, ada yang mengatakan kebiasaan. Bahwasanya seseorang itu sesuai dengan agama temannya atau kebiasaan temannya. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, kalau kita ingin mengetahui bagaimanakah pribadi seseorang, tidak mengharuskan kita untuk cross check langsung kepada dia. Bahkan dikhawatirkan kalau cross check langsung bisa jadi yang diungkapkan adalah tidak semuanya benar. Tapi kalau kita misalkan melihat temannya, maka Rasul mengatakan fal yandur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah oleh kalian siapa yang menjadi teman dekatnya dia. Siapa teman dekatnya dia, lihat. Ya, meskipun dia mengatakan bahwasanya begini, tapi teman dekatnya itu, ibaratnya dia itu mengatakan, siapa sih temanmu? Oh masya Allah, saya punya teman yang dia itu takmir masjid, punya teman yang dia itu aktivis dalam pergerakan dakwah ini, tapi teman dekatnya orang Nasrani misalkan. Dia lebih banyak waktunya dengan orang Nasrani. Maka lihatlah agamanya dia tidak jauh dari itu. Maka inilah pentingnya untuk memilih teman. Makanya teman itu butuh dipilih dan dipilah, atau dipilah dan dipilih. Tidak hanya sekedar yang penting banyak teman. Karena Rasul mengatakan di sini fal yandur, maka lihat, ya. Lihatlah ahadukum salah di antara kalian man yukhalil, siapa yang menemani dia. Siapa yang menjadikan dia sebagai teman dekatnya. Ini yang akan mempengaruhi banyak. Juga di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis hasan pula dari Abu Dawud dan At-Tirmidzi juga yang lainnya, beliau bersabda bahkan di sini masalah yang keseharian. Ya, masalah maksudnya masalah yang lebih khusus. Beliau bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, jangan kalian itu bergaul illa mu'minan, kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul, dan janganlah dia makan ta'amaka, makananmu, illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Ini urusan makanan sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwasanya la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian itu bersahabat, bergaul kecuali dengan orang mukmin. Maka kalau ada seorang mukmin kemudian dia itu berteman baik dengan orang kafir, ya bahasa kasarannya apa kurang sih orang yang beriman itu kok dia itu berteman baik dengan orang kafir? Itu biasanya karena hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Dia itu bahasanya, yaitu dia punya teman muslim sebelumnya, kemudian ya ada masalah besar misalkan demikian. Kalau bahasa Jawanya kacer gitu ya. Ya kapok karena setiap punya teman muslim mesti gak cocok, punya muslim gak cocok.
Ketika dengan orang kafir kok ternyata cocok-cocok saja. Nah, ini berarti mengikuti perasaannya. Padahal Rasul mengatakan la tusahib, jangan bergaul illa mu'minan, kecuali orang yang beriman. Ya. Dari mana di sini kebaikannya? Meskipun kita punya teman ya yang dia itu menjengkelkan bahasanya, ya tapi dia tetap mukmin, itu masih bagus. Itu masih bagus. Tapi itu bukan dijadikan khalil, bukan dijadikan sebagai teman akrab, karena tidak bisa membantu kita untuk lebih baik. Tapi cukup teman biasa. Dan kemudian yang kedua, bahwasanya Rasul mengingatkan jangan sampai makan makanan kita itu kecuali orang yang taqi, itu orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bagaimanakah ketika kita itu memiliki makanan, maka yang kita utamakan adalah sesama kaum muslimin atau orang mukmin, bukan orang-orang yang kafir. Ya, bukan orang yang kafir. Apakah kita tidak boleh memberikan bantuan ya makanan pada orang kafir? Ya silahkan, tidak ada masalah. Kita memberikan bantuan kalau mereka membutuhkan, itu sesama manusia. Tapi ketika masih ada orang mukmin, ketika masih ada orang muslim yang juga butuh, dahulukan mereka. Ya, dahulukan mereka. Jangankan makanan biasa, zakat juga demikian. Ya, zakat fitr khususnya. Karena dalam kaidahnya zakat fitr apa? Tukhadu min aghniyahim wa turadu ila fuqara'ihim. Bahwasanya namanya zakat ini adalah diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Siapa mereka? Orang muslim. Dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka, juga orang muslim. Ya. Maka dari itu ya ikhwah azani wa azakumullah, untuk bisa membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, teman dekat kita ini adalah harus bisa mendukung kita untuk hal ini. Jangan sampai kita itu menyepelekan akan hal ini. Apalagi misalkan ada di antara kita ada seorang yang bahasa kita itu punya perangai yang mudah bergaul, ya mudah bergaul, masya Allah. Siapa saja kenal dengan dia, siapa saja kenal dengan dia. Ya, maka kita pun juga ingin seperti yang demikian itu, banyak bergaul dengan siapa saja. Kalau masalah pergaulan yang itu ada batas-batasannya, ya tafadhol. Tapi untuk menjadikan khalil, untuk menjadikan teman dekat, maka ini harus betul-betul memilih. Karena itu berpengaruh dengan hati kita, berpengaruh dengan jiwa kita. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakumullah, kaidah yang ketujuh untuk supaya tazkiyatun nafas ini benar pelaksanaannya, apa yang harus kita ketahui? Maka wajib kita ketahui bahwasanya para rasul, bukan hanya Rasulullah SAW saja, tapi semua rasul, ya, mereka semuanya diutus oleh Allah untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia. Tidak hanya Rasulullah SAW. Kalau Rasul sudah jelas, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, itu jiwanya tentunya. Tapi tidaklah hanya Rasul SAW saja, tapi adalah semua Rasul. Karena bersih tidaknya jiwa itu bukan hanya sekedar masalah muamalah antar manusia, bukan hanya sekedar masalah hubungan antar manusia, tapi yang lebih utama adalah manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jiwanya bersih, maka dia akan bisa membersihkan dirinya, bagaimanakah dia itu bermuamalah dengan Allah. Maka yang wajib kita ketahui di dalam tazkiyatun nafas ini apa? Para rasul diutus oleh Allah Ta'ala untuk membersihkan jiwa manusia. Apa yang dibersihkan? Yaitu dari noda-noda kesyirikan, dan diajak kepada tauhidullah, diajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan mentauhidkan Allah inilah maka jiwa itu bisa bersih. Sebagaimana poin yang pertama, suci dan tidaknya jiwa seseorang yaitu biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menginginkan jiwa kita bersih, maka bersihkanlah yang Allah menginginkan atal itu, yaitu
kita harus beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat yang namanya syirik. Sering kita mendengarkan Allah berfirman bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan diciptakan manusia, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Jadi dalam ayat itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas, disebutkan untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang Allah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ini merupakan perintah Allah taala. Ya, perintah Allah taala yang pertama untuk beribadah kepadanya, kepada Allah semata. Maka inilah tugasnya para rasul, tugasnya semua rasul adalah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 131. Di dalam ayat itu Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walaqad wassayna, dan sungguh telah kami wasiatkan. Kami wasiatkan di sini adalah kami perintahkan. Alladzina utul kitab, kepada orang-orang yaitu memegang kitab, yaitu ahli kitab. Min qablikum, sebelum kalian, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan juga kalian, juga Rasul dan para sahabatnya ini. Maka perintah Allah apa? Anittaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, yaitu telah diwasiatkan kepada orang-orang yang dia itu ahli kitab. Ya, telah diberi perintah Allah taala untuk bertakwa, untuk bertakwa. Juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya tugas yang diemban oleh para rasul, termasuk Rasulullah SAW, adalah supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru, kalau kalian kufur, fa inna lillah, maka sesungguhnya milik Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apa saja yang di langit dan ada yang di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah ghani, Allah itu maha kaya, hamida, lagi maha terpuji. Makna singkatnya apa ya ikhwah? Bahwasanya ketika ada orang kufur, orang ingkar, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia itu beribadah di satu saat dan tidak beribadah di saat yang lainnya, itulah yang namanya musyrik. Kalau orang kufur, kafir, dia tidak beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang musyrik, dia masih mengaku dirinya muslim misalkan, tapi beribadah kepada selain Allah juga di waktu yang lainnya. Maka ini sama-sama hukum akhirnya itu orang-orang yang kafir. Orang musyrikun, maka hukum akhirnya adalah seperti orang-orang kafirun. Maka kalau mereka melakukan ini, fa inna lillah, maka sesungguhnya milik Allah apa saja yang di langit dan yang ada di bumi. Allah tidak butuh pada mereka. Karena dikatakan di akhir ayat, wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah itu maha kaya dan Allah maha terpuji. Maka inilah ya ikhwah, azani wa azakumullah. Kalau kita membahas tentang masalah tazkiyatun nafs ini, maka ingatlah bahwasanya tugas untuk mensucikan jiwa ini juga tugasnya para nabi dan rasul. Dan yang diutamakan, yang ditekankan dalam tazkiyatun nafs itu adalah masalah tauhid. Masalah tauhid, dan harus meninggalkan syirik. Itu adalah sumbernya. Sumber baik tidaknya jiwa seseorang bersumber dari sini. Kalau tauhidnya bagus, tauhidnya benar, maka akan berefek, ya, akan berdampak kepada jiwa-jiwa atau perangai-perangai sifat-sifat yang lainnya.
Tapi dikala tauhidnya salah, meskipun orang itu kelihatannya bagus, kelihatannya baik, kelihatannya mudah bergaul dan yang lainnya, tauhidnya tidak benar, ya sudah, tidak ada gunanya. Dia berguna hanya untuk manusia di dunia saja. Di sisi Allah tidak ada gunanya karena melakukan kesyirikan. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, kalau kamu berbuat syirik maka akan lenyap, hilang seluruh amalanmu dan engkau menjadi orang yang khasir, menjadi orang yang merugi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yaitu Asy-Syams yang sering kita dengarkan, ya, mengenai bagaimanakah pensucian jiwa ini. Allah berfirman sebelum mengucapkan tentang tazkiyatun nafs, Allah berfirman yaitu dengan 11 sumpah. Dengan 11 sumpah, mulai dari wasyamsi, waduhaha dan seterusnya. Ya, silakan nanti dicari 11 sumpah itu di mana. Yang jelas ketika di bab atau di ayat yang ke-9, maka Allah berfirman qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya waqad khaba man dassaha. Qad aflah, maka sungguh beruntung, maka sungguh dia itu menjadi orang yang beruntung, orang yang menang. Man zakkaha, orang yang mau mentazkiyah dirinya, mau mentazkiyah dirinya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh orang itu akan khaba, akan merugi, orang-orang yang mengotori jiwanya ini. Maka ketika kita sering mendengarkan ayat itu, ayat ikhwah azanillah, jadikanlah ayat ini merupakan ayat yang dimana kita ini memahami pentingnya tazkiyatun nafas, pentingnya pensucian diri kita. Karena Allah bersumpah dengan 11 sumpah di awal ayat sampai ayat ini, ayat ke-9 ini. Sehingga tazkiyatun nafas ini adalah kunci baik tidaknya seseorang. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah, kaidah yang ke-8. Di sini hanya ada 8 kaidah. Ini berarti kaidah yang terakhir. Kaidah di dalam tazkiyatun nafas supaya tidak melenceng dari yang seharusnya apa? Yaitu hidup dan bercahayanya hati merupakan pokok segala kebaikan. Hidup dan bercahaya. Ada 2 kata, hidup dan bercahayanya hati. Ini adalah merupakan pokok segala kebaikan. Segala kebaikan itu sebenarnya dari hidup dan bercahayanya hati. Sebaliknya, mati dan gelapnya hati itu adalah sumber atau pokok segala keburukan. Apa maksudnya dari hati yang bercahaya dan hati yang hidup? Maka disebutkan dalam kitab Mawaridul Aman bahwasanya kalau yang dimaksud dengan hati yang bercahaya, hati yang bercahaya itu adalah hati yang sempurna kekuatan ilmunya. Kalau hati yang bercahaya ini adalah hati yang memiliki kesempurnaan keilmuan. Jadi ilmunya sempurna. Apa dampaknya kalau memiliki keilmuan yang sempurna? Maka dengan ilmu yang sempurna ini, dengan ilmunya yang sempurna ini, maka dia bisa bersih dari syubhat. Dengan keilmuan yang sempurna ini, maka dia bisa membersihkan berbagai macam syubhat, berbagai macam hal-hal yang samar. Karena syubhat itu adalah salah satu senjatanya syaitan, dan ini yang paling berat. Maka kalau hati sudah memiliki cahaya, memiliki kekuatan ilmu, maka dia terhindar dari yang namanya syubhat. Adapun kata di hati percaya yang kedua adalah hati yang hidup. Hati yang hidup. Kalau hati yang hidup maknanya apa? Yaitu hati yang memiliki kesempurnaan dalam kekuatan iradah. Kekuatan iradah yaitu keinginan. Keinginan untuk mengamalkan ilmu. Ya, keinginan untuk bisa mengamalkan ilmunya. Ini namanya hati yang hidup. Hati yang hidup, maka yaitu hati yang memiliki kesempurnaan iradah, kesempurnaan keinginan
untuk mengamalkan ilmunya. Maka kalau seseorang memiliki hati yang hidup ini, dia akan terbebas, dia akan bersih dari berbagai macam syahwat, berbagai macam penyakit-penyakit syahwat. Karena ini adalah tadi dikatakan yaitu kekuatan keinginan untuk mengamalkan ilmu, bukan menyimpangkan ilmu, bukan menyelewengkan ilmu, tidak, tapi mengamalkan ilmu yang benar. Maka dari sini ketika seseorang memiliki hidup dan cahaya di dalam hatinya akan sempurna. Dia bisa terhindar dari dua senjatanya syaitan, yaitu syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat ini. Maka ini yang paling dibutuhkan di dalam jiwa kita. Bagaimanakah bisa menumbuhkan hati yang hidup, kemudian hati yang bercahaya. Maka disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 122. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Yang artinya awaman kana maitan, dan apakah orang yang sudah mati, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Ini kita diajak berpikir, apakah orang yang sudah mati kemudian Allah hidupkan? Wa ja'alna lahu nura, kemudian kami jadikan dia itu memiliki nur, memiliki cahaya, diberi oleh Allah berupa cahaya. Yamshi bihin nas, kemudian dia berjalan di antara manusia, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah ini sama dengan kamam masalu fid dhulumat, ya, sama dengan orang yang dia itu berada di kegelapan malam, berada di kegelapan, laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu? Tentunya tidak sama. Ini adalah istifham ingkari namanya, itu pertanyaan tidak butuh jawaban. Antara orang punya cahaya sehingga dia itu bisa berjalan di antara manusia dengan orang yang dalam kegelapan tidak bisa keluar dari tempat itu, ya jelas tidak sama, bahkan berbalik. Maka di akhir dikatakan kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, demikianlah, ya, demikianlah dijadikan bagi orang kafir itu zuyyina, itu dihiasi bagi orang-orang kafir maka nu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Maknanya ya ikhwah azani wa azakullah, orang-orang kafir, ya, yang mereka itu melakukan amalan-amalannya meskipun amalannya seakan-akan adalah amalan yang selalu sukses, bahasa kasarnya demikian. Melakukan ini sukses, ini sukses, ini sukses, misalkan demikian. Itu adalah merupakan hiasan dia di dunia. Ya, hiasan dia di dunia. Nanti di akhirat tinggal menunggu adabnya saja. Tapi hatinya kosong, hatinya gelap. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang kafir. Adapun orang-orang yang mukmin, maka tadi di awal diibaratkan orang yang dia itu tadinya mati, kemudian Allah hidupkan. Dari mati menjadi hidup. Setelah hidup, kemudian dia diberi cahaya. Makanya yang dibutuhkan adalah hidup dulu, ya. Karena namanya tazkiyatun nafs ini biasanya hubungannya dengan hati. Maka seorang kalau ingin memiliki hati yang memiliki jiwa yang baik, kalau dalam bahasa adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang damai, ya, jiwa yang tenang, itu harus memiliki hati yang hidup dulu. Bagaimana sesuatu akan bercahaya kalau dia tidak hidup? Oleh karena itu bagaimanakah kita itu bisa memiliki hati yang hidup ini yang harus kita usahakan, menghidupkan hati kita supaya kemudian bisa memunculkan cahaya. Ayo ikhwah azani wa azakumullah, hati yang hidup ini saja kita itu masih perlu banyak mujahadah, perlu banyak yaitu berjuang, ya, berjuang bagaimana bisa menghidupkan hati kita ini. Karena hati kita ini pada dasarnya masih terdominasi dengan yaitu hati yang marid, yaitu hati yang sakit.
Buktinya apa? Buktinya ini zigzag ya, atau fluktuatif. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat ya, kadang-kadang itu kita iman naik, kadang-kadang turun, masih seperti itu. Kalau hati yang sudah hidup maka dia akan konstan ya, dia akan menjadi qalbun salim atau qalbun sahih, yaitu hati yang selamat atau hati yang sehat. Nah, untuk bisa mendapatkan tazkiyatun nafas yang benar, maka kuncinya diantaranya di dalam hati ini. Oleh karena itu ya azani wa azkullah, kalau seorang sudah memiliki kehidupan hati, maka akan bisa memiliki dampak, yaitu cahayanya hati. Cahayanya hati ini. Sehingga namanya hati yang hidup ya, hati yang hidup ini diibaratkan bagaimana kita itu orang hidup dan memiliki kebutuhan. Kalau hidup kita itu di dunia ini ya, hidup kita di dunia ini pengen berada di atas yang namanya kesehatan, maksudnya sering sehat, kita akan menjaga namanya pola hidup. Kita akan menjaga namanya pola hidup. Makanan kita atur, istirahat kita atur ya, pekerjaan kita atur, tenaga maksudnya ya. Maka ini akan kita atur supaya apa? Terus memiliki kesehatan. Nah, bagaimanakah kita menghidupkan hati kita? Usahakan seperti itu. Makanannya hati itu apa? Supaya hati kita itu hidup bagaimana? Maka arahkan ke sana. Jadi jangan sampai hanya kita itu memikirkan yaitu yang zahir, yang dunia tampak ini saja, tapi hati. Makanan hati diantaranya yang kita lakukan sekarang ini, itu kita thalabul ilm adalah makanannya hati. Kita sholat, kita baca Quran, kita zikir adalah makanannya hati. Maka untuk bisa mendapatkan cahaya dari dari hati kita, maka hidupkanlah yang namanya hati kita itu terlebih dahulu. Yang terakhir adalah ikhwah azani wa azakumullah, sebelum kita akhiri sebagai sedikit kesimpulan dan juga imbauan, bahwasanya hendaklah kita itu selalu berusaha ketika kita sudah memiliki ilmu tentang pentingnya tazkiyatun nafas, membersihkan diri kita. Jangan sampai usaha kita untuk membersihkan diri ini kalah dengan usaha lahir. Ya, kalau boleh kita contohkan sekarang ini, untuk menjaga kesehatan kita disuruh untuk setiap waktu mencuci tangan, kapanpun, sesering mungkin sudah ya, sesering mungkin. Pernahkah kita itu bertanya pada diri kita, supaya kita itu sehat hati kita, bagaimanakah mencuci hati kita? Ya, mencuci hati kita setiap waktu. Maka bisa itu, kalau sering mencuci tangan di setiap waktu itu bisa. Kenapa hati tidak bisa? Kalau tidak bisa berarti dia tidak paham. Maka untuk mencuci hati kita setiap hari dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun kita zikir bisa ya, dimanapun kita zikir juga bisa. Oleh karena itu para jamaah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. InsyaAllah pada kesempatan yang lainnya ini kita lanjutkan yang terkait dengan tazkiyatun nafas. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.